Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ekoenzim. Lalu apakah itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan larutan kompleks hasil fermentasi dari limbah organik seperti limbah buah dan sayuran dengan gula merah atau melase dan air sebagai tambahan, dan juga dibantu oleh mikroorganisme selektif dari kelompok jamur dan bakteri, kemudian difermentasi selama 3 bulan. Lalu bagaimana sih cara membuat ekoenzim? Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Pada video kali ini kami menggunakan kulit semangka, kulit mangga, batang bayam, molase, dan air. Dan kemudian bahannya yaitu wadah toples, pisau atau gunting, dan juga pengaduk. Dengan perbandingan 3:1:10 dengan 3 bagian bahan organik atau kami menggunakannya sebanyak 600 gram dan 1 bagian molase atau 200 gram dan 10 bagian air atau 2 liter. Selanjutnya yaitu mempersiapkan bahan. Bahan yang digunakan untuk ekoenzim harus menggunakan bahan yang segar. Maka dari itu, seperti yang terlihat pada video, kami mengupas kulit mangga langsung dari buahnya. Setelah bahan-bahan terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu pencucian bahan. Pada proses pencucian ini harus menggunakan air yang bersih dan juga mengalir. Setelah tahapan pencucian, selanjutnya yaitu tahapan penimbangan. Tahapan penimbangan ini bertujuan supaya bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan takaran. Setelah ditimbang, bahan-bahan selanjutnya dipotong menggunakan gunting dengan ukuran yang kecil. Hal ini bertujuan supaya hasil yang didapatkan optimal. Setelah itu, tambahkan 2 liter air ke dalam toples. Setelah air ditambahkan, kemudian selanjutnya yaitu menambahkan molase. Molase yang kami gunakan yaitu sebanyak 200 gram. Pastikan bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan takaran. Setelah semua bahan masuk ke dalam toples, selanjutnya yaitu aduk dengan merata. Setelah semua bahan teraduk dengan sempurna, selanjutnya yaitu adalah pengukuran pH. Pengukuran pH ini bertujuan supaya kita mengetahui perbedaan pH pada saat sebelum fermentasi dan setelah fermentasi. Setelah itu, tutup toples dengan rapat dan kemudian kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari selama 3 bulan. Jangan lupa, setiap seminggu sekali kita harus melihat keadaan ekoenzim karena ditakutkan terjadinya kontaminasi. Setelah dilakukan fermentasi selama 3 bulan, hal selanjutnya yaitu adalah pemanenan ekoenzim. Pada proses pemanenan ini, ekoenzim disaring menggunakan kain sehingga terpisah dari ampas dan airnya. Pastikan, pada hasil penyaringan, tidak ada ampas bahan yang terbawa. Jika sudah dilakukan pemanenan dan penyaringan, hasil penyaringan kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik. Hal ini bertujuan supaya mempermudah pada saat akan digunakan dan juga supaya terhindar dari bakteri dan juga jamur. Nah, selanjutnya ialah tahap pengujian ekoenzim terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Di sini ada 3 perlakuan. Perlakuan pertama, tidak diberikan ekoenzim. Perlakuan kedua, diberikan ekoenzim sebanyak 2 kali selama 2 minggu atau seminggu sekali. Dan perlakuan ketiga, diberikan ekoenzim sebanyak 1 kali selama 2 minggu atau 2 minggu sekali. Pada proses pengaplikasiannya, kami menggunakan takaran 1:1000 atau 1 mili ekoenzim ditambahkan ke dalam 1 liter air. Pastikan pH larutan ekoenzim berada pada sekitar 5,5 sampai 6,5 supaya tanaman tumbuh ideal. Pada proses penyiraman dengan ekoenzim, kami menggunakan takaran 50 mili untuk sekali siram. Siram dengan merata pada permukaan tanah supaya penyerapan dapat terjadi secara optimal. Berikut merupakan hasil uji coba dari pengaruh ekoenzim terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Jika hasil uji coba dibandingkan, terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga perlakuan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keadaan cuaca sekitar, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan juga bibit kangkung. Hanya sampai sini penjelasan dari kami tentang ekoenzim. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.